Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita dari Kutaib I'tiqad Al-A'immah Al-Arba'ah, akidah imam mazhab yang 4. Sekarang qauluhu fis sahabah, ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala tentang sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ja'a fi kitab sunnah, telah disebutkan di dalam kitab as-sunnah lil Imam Ahmad ma ya'ti, karya Imam Ahmad. Wa minas sunnati, di mana beliau mengatakan termasuk sunnah. Bahkan ini akidah, yang dimaksud sunnah di sini adalah akidah, termasuk akidah seorang muslim. Zikru mahasini ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullihim ajma'in, menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya, menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan mereka. Wal kafu an zikrihim wal kafu an zikri masawiihim, dan menahan diri dari menyebutkan keburukan-keburukan mereka. Tidak ada yang berbicara tentang para sahabat dengan keburukan melainkan ahlul bid'ah, melainkan orang yang sesat. Bagaimana mungkin para sahabat dibicarakan dengan keburukan, sementara mereka telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya maupun melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Siapa yang dimaksud kuntum di sini? Yang pertama kali para sahabat. Kalian adalah sebaik-baiknya umat ini. Kemudian juga di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan khairun nas qarni, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang hidup pada masaku, yang beriman kepada beliau, seorang muslim yang mengikuti syariat beliau, hidup satu masa dengan beliau, bersama beliau. Itu sebaik-baiknya manusia di antara umat ini. Oleh karena itu tidak ada yang membicarakan dengan keburukan tentang mereka kecuali ahlul bid'ah, orang-orang yang sesat. Terus kemudian wal khilaful ladzi syajara bainahum, dan hendaknya seorang muslim ahlu sunnah itu menahan diri dari berbicara tentang perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kita jangan membicarakan tentang perselisihan yang terjadi di antara para sahabat.
seandainya ada di antara mereka yang salah dalam perselisihan yang terjadi di antara sesama mereka, mereka mendapatkan 1 pahala. Sementara yang benar, pendapat mereka yang sesuai dengan Alkitab wa Sunnah, mendapatkan 2 pahala. Lalu kata Imam Ahmad, faman sabba ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ahadan minhum fahuwa mubtadi'un. Maka barang siapa yang mencela, menghina para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au ahada minhum, atau salah seorang di antara mereka, fahuwa mubtadi', maka dia adalah ahlul bid'ah. Dia adalah ahlul bid'ah. Rafidiyun khabithun, seorang Rafidah yang keji. Majlafun, orang yang tidak memiliki adab. Jadi orang yang menghina sahabat itu orang yang keji, termasuk golongan Syiah Rafidah, orang yang tidak memiliki adab sama sekali. Dan kalau kita melihat orang-orang yang menghina, mencaci maki para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, itu tujuannya ingin memerangi Islam, ingin memusnahkan Islam. Karena para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah penyambung dakwah Nabi alaihi salatu wassalam setelah beliau wafat. Lalu kata Imam Ahmad, la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Maka orang yang mencela sahabat, salah seorang di antara mereka, maka Allah tidak akan menerima ibadahnya yang wajib maupun yang sunnah. Allah tidak akan menerima ibadahnya yang wajib maupun yang sunnah. Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Falau anna ahadakum, seandainya salah seorang di antara kalian, anfaqa mithla Uhudin, berinfak zahaban, emas sebesar gunung Uhud. Ada di antara kita yang pernah berinfak sebesar gunung Uhud emas? Kan tidak ada. Itu kalau seandainya ada. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, maka tidak akan mencapai 1 mud kebaikan pun dari salah seorang di antara mereka, dan tidak pula separuhnya, insyaallah. Tidak akan mencapai 1 mud kebaikan pun dari salah seorang di antara mereka, dan tidak pula separuhnya. 1 mud ini 2 telapak tangan orang dewasa, dan tidak separuhnya, insyaallah ya. Tidak ada yang mencaci mereka kecuali ahlul bid'ah, orang yang sesat dan menyesatkan. Jadi siapapun yang membicarakan para sahabat dengan keburukan, atau salah seorang di antara mereka membicarakan dengan keburukan, maka ketahuilah bahwa dia orang yang sesat. Kita harus hati-hati kalau ada orang-orang seperti itu. Apakah itu sahabat Muhajirin, ataukah sahabat Ansor, ataukah para sahabat yang masuk Islam ketika Fathu Mekah, seperti contohnya Abu Sufyan dan yang lainnya. Termasuk sahabat, tidak boleh kita membicarakan dengan keburukan tentang mereka. Ahlu sunnah membicarakan mereka, menyebut mereka dengan kebaikan-kebaikan mereka, mendoakan mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang setelah mereka, yakni para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam sampai pada zaman kita sekarang, dari kalangan muslimin ahlu sunnah, yaquluna rabbana, mereka mengatakan, ya Allah, ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang seiman, yang mendahului kami, wala taj'al
hendaknya kita baca doa ini dalam setiap doa-doa kita. Wala taj'al, dan jangan kau menjadikan fi qulubina, dalam hati-hati kami, ghillan, kedengkian, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Secara khusus para sahabat, kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hati-hati kita ini ada kedengkian, kebencian secara khusus kepada para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, dan secara umum seluruh kaum muslimin. Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ya Rabbku, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini Ahlus Sunnah. Kemudian kata Imam Ahmad, bal hubbuhum sunnah, bahkan mencintai mereka adalah sunnah. Mencintai para sahabat adalah sunnah, merupakan bagian dari keimanan. Wa du'a'u lahum qurbah, dan mendoakan mereka merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Wal iqtida'u bihim wasilah, dan mengikuti mereka termasuk wasilah. Termasuk wasilah yang mengantarkan manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikuti jalan mereka, sikap dan cara beragama mereka. Tidak ada istilah surga, tidak ada istilah keselamatan nanti pada hari kiamat kecuali dengan mengikuti jalannya para sahabat. Bahkan ketika di dunia ini tidak ada jalan yang membimbing seseorang berada di atas jalan yang lurus kecuali dengan mengikuti jalan dan sikap cara beragama mereka radhiyallahu taala anhum jami'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam siapapun yang menyalahi sikap dan cara beragama mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Insyaallah. Siapapun yang menyalahi sikap dan cara beragama mereka, meyakini suatu keyakinan dalam agama tidak seperti keyakinan mereka, mengamalkan suatu ritual amal ibadah tidak seperti amal mereka, Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan kesesatan. Siapapun orangnya, siapapun yang menyalahi para sahabat, pasti Allah taala akan menjadikan dia terombang-ambing dalam kesesatan. Sebagaimana dia Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula." Surah An-Nisa ayat 115. Dan barang siapa yang menentang Rasul, yang dimaksud menentang Rasul di sini Rasul alaihi salatu wassalam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk yang dibawa Rasul, setelah jelas baginya tentang ajaran Islam yang dibawa oleh Rasul. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalannya selain orang-orang yang beriman. Sebagian ahli tafsir yang dimaksud al-mu'minin dalam ayat ini adalah para sahabat. Karena ketika ayat itu turun, tidak ada orang-orang beriman di atas muka bumi ini kecuali para sahabat. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, yang pertama menentang Rasul, yang kedua tidak mengikuti jalannya para sahabat. Jalan apanya? Jalan beragama mereka. Seseorang yang mentaati Rasul itu mengharuskan mengikuti jalan mereka, tidak dapat tidak. Seorang yang mentaati Rasul, mengaku mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, tidak dapat tidak, dia pasti mengikuti jalannya para sahabat. Kalau seseorang mengatakan mentaati Rasul, mengikuti Rasul tapi mengikuti atau menyalahi sikap dan jalan beragama para sahabat, berarti dia dusta dalam ucapannya taat kepada Rasul. Berarti dusta dia, ucapannya taat kepada Rasul. Karena taat kepada Rasul itu mengharuskan seorang muslim mengikuti sikap dan jalan beragamanya para sahabat. Maka barang siapa yang menentang Rasul dan mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, yakni para sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia kemana berpaling. Maksudnya kami ombang-ambingkan dia dalam kesesatan. Insyaallah.
Dan kita bisa melihat dalam kehidupan nyata ini, siapapun yang menyalahi sikap dan cara beragama para sahabat, dia terombang-ambing dalam kesesatan. Tidak tahu mana jalan yang benar, mana Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mana Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tidak tahu. Terombang-ambing dalam kesesatan, kehinaan, terombang-ambing dalam kesesatan syirik, kesesatan bid'ah dan yang semisalnya. Itu di dunia. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Dan kesesatan di dunia ini itu akan berujung, kata Allah, kami masukkan dia ke dalam jahannam. Wasa'at masira, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Masya Allah. Oleh karena itu mengikuti sikap dan cara beragama mereka merupakan kewajiban, wasilah yang mengantarkan kita kaum muslimin ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sesuai dengan firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Di sini Allah secara tegas menyebutkan sahabat muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Orang-orang yang mengikuti mereka di sini orang-orang setelah generasi sahabat muhajirin dan ansar. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam dari zaman ke zaman hingga zaman kita sekarang sampai nanti hari kiamat. Siapapun yang mengikuti muhajirin dan ansar, radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Di sini yang pertama Allah menyatakan keridhoannya kepada muhajirin dan ansar. Dan setiap muslim atau siapa saja yang mengikuti mereka, Allah akan ridho kepadanya. Kemudian wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar, dan dia Allah Ta'ala menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sini yang pertama Allah telah menjanjikan muhajirin dan ansar surga. Ini merupakan ayat dalil sebesar-besar ayat dan hujjah bahwa seluruh para sahabat adalah penghuni surga. Oleh karena itu tidak ada hak bagi kita berbicara tentang mereka dengan keburukan. Tidak ada hak sama sekali. Tidak ada yang berbicara keburukan tentang para sahabat kecuali orang-orang bodoh atau ahlul bid'ah atau orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Yang pertama muhajirin dan ansar seluruhnya penghuni surga. Dan termasuk penghuni surga siapa saja yang mengikuti mereka. Masya Allah. Ya. Maka makna kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, siapapun yang menyalahi para sahabat di dalam sikap dan cara beragama, Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridho atau murka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyediakan surga baginya. Ini mafhum mukhalafah dari ayat ini. Surah At-Taubah ayat 100. Oleh karena itu hendaknya setiap kita memperhatikan bagaimana kita ini menjalankan Islam seperti apa yang dijalankan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Jangan sekali-kali kita menyelisihinya sedikit pun. Karena jalan yang bisa menghantarkan kita ke dalam keridhaan Allah, ke dalam surganya, tidak ada jalan lain kecuali dengan mengikuti mereka. Oleh karena itu ketika Nabi SAW menyebutkan tentang perpecahan umat ini, sataftariku ummati ala 30 wa 70 millah, umatku ini akan berpecah menjadi berapa? 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka. Illa millatan wahidah, kecuali satu. Lalu sahabat bertanya, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Dalam redaksi yang lain, "Wa man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka yang satu golongan itu wahai Rasulullah? Qala, "Ma ana alaihi al-yaum
wa ashabi. Siapa saja yang mengikuti aku dan para sahabatku seperti pada hari ini, mengikuti sikap dan cara beragama Rasulullah dan para sahabatnya. Dan tentunya semua kita, cita-cita tertinggi seorang muslim adalah selamat dari nerakanya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Karena ini merupakan puncak cita-cita seorang muslim, tujuan seorang muslim, bagaimana dia bisa dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka yang penuh dengan siksa. Maka tidak ada jalan yang lain kecuali kita mengikuti sikap dan cara beragama mereka. Terus kemudian kata Imam Ahmad, wal akhdhu bi atharihim fadilah, dan mengambil jejak mereka di dalam beragama merupakan keutamaan. Summa qala, kemudian Imam Malik mengatakan, melanjutkan, summa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dal arba'ati khairun nas. Kemudian seluruh para sahabat Rasulullah setelah imam yang empat, maksudnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, mereka adalah sebaik-baiknya manusia. Wala yajuzu li ahadin an yadhkura syai'an, maka tidak boleh, haram hukumnya bagi seorang muslim an yadhkura syai'an, menyebutkan sedikit saja min masawiihim, dari keburukan-keburukan mereka. Gak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali menyebutkan keburukan-keburukan para sahabat. Wala yata'anu ala ahadin minhum bi'aibin wala binaqsin. Tidak boleh mencela mereka dengan aib atau dengan suatu kekurangan. Faman fa'ala dzalika faqad wajaba 'ala sultan ta'dibahu wa uqubatahu. Maka barang siapa yang melakukan demikian, mencela, menghina, mencaci maki para sahabat, maka wajib bagi penguasa untuk memberikan hukuman kepada orang tersebut. Laisa lahu an ya'fuwa anhu, dan tidak dimaafkan baginya. Harus dihukum orang yang mencela salah seorang di antara para sahabat. Ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal, insyaallah ya. Kemudian yang kedua, Aurada Ibnul Jauzi Risalat Ahmad ila Musaddad wa fiha. Ibnul Jauzi telah menyebutkan risalah Imam Ahmad kepada Musaddad, yang di dalam risalah itu Imam Ahmad mengatakan, wa an tashhada lil ashrati, dan engkau bersaksi dan engkau menyatakan tentang 10 sahabat, annahum fil jannah, bahwa mereka semuanya di surga. Abu Bakar wa Umar dan Umar, wa Utsman dan Utsman, wa Ali dan Ali, wa Talha dan Talha, wa Zubair wa Sa'ad wa Sa'id dan Sa'id, wa Abdurrahman ibnu Aufin dan Abdurrahman bin Auf, wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. 10 sahabat ini dijamin surga ketika mereka masih menghirup udara di atas muka bumi ini, insyaallah ya. Wa man syahida lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syahidana lahu bil jannah. Dan siapa saja yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga, syahidana lahu bil jannah, maka kita bersaksi bahwa dia penghuni surga. Di antaranya siapa? Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Ammar dan keluarganya, ayahnya, kemudian ibunya Sumayyah, terus kemudian juga Abdullah bin Salam, salah satu tokoh Yahudi yang masuk Islam, insyaallah ya. Dan beberapa sahabat-sahabat yang lainnya, dan secara umum seluruh para sahabat adalah penghuni surga. Seperti yang kita sebutkan tadi dalam surah At-Taubah ayat 100 ya, ayat 100. Kemudian yang ketiga, qala Abdullah bin Ahmad, berkata Abdullah bin Ahmad, anak kandungnya Imam Ahmad bin Hanbal, sa'altu abi 'anil a'immati, aku bertanya kepada bapakku tentang
khalifah yang 4. Faqala, lalu Imam Ahmad mengatakan Abu Bakrin, summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ini kesepakatan seluruh ulama Ahlus Sunnah. Kesepakatan seluruh Ahlus Sunnah. Kemudian juga yang berikutnya yang keempat, Abdullah bin Ahmad mengatakan sa'altu abi an qaumin yaqulun. Aku pernah bertanya kepada bapakku tentang suatu kaum yang mereka mengatakan inna aliyan laisa bi khalifah. Sesungguhnya Ali ini bukan khalifah. Ini keyakinan siapa ini? Yang meyakini Ali bin Abi Thalib itu bukan khalifah. Siapa? Syiah. Bukan. Khawarij. Ya, Khawarij. Kalau Syiah meyakini yang bukan khalifah siapa? Abu Bakar dan Umar. Ya. Bahkan mereka dalam beberapa kitab-kitab mereka meyakini Abu Bakar dan Umar ini nanti masuk neraka di akhirat, masya Allah ya. Ini kelancangan yang luar biasa. Bahkan ini sebaik-baiknya sahabat di antara seluruh para sahabat, Abu Bakar dan Umar ini. Sebaik-baiknya sahabat di antara seluruh para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah sebaik-baiknya manusia setelah para nabi dan rasul. Tapi menurut keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah, ya, khabithah, itu tidak demikian. Nah, orang-orang Khawarij itu meyakini bahwa Ali bukan khalifah karena dianggap kafir oleh orang Khawarij. Mengkafirkan Ali yang saat itu sebagai Amirul Mukminin. Qala, lalu kata Imam Ahmad, hadza qaulun su'un radi'un. Ini adalah ucapan yang buruk, yang batil, yang jelek. Jadi orang yang meyakini Ali bukan khalifah ini ucapan yang buruk, ucapan yang jelek, ucapan batil. Lalu yang kelima, Ibnul Jauzi menyebutkan dari Imam Ahmad di dalam kitabnya Manaqibul Imam Ahmad. Qala, Imam Ahmad mengatakan man lam yusbit al khilafata li aliyin, barang siapa yang tidak meyakini, tidak menetapkan kekhalifahan Ali setelah Utsman bin Affan, fahuwa adallu min himari ahli, maka dia lebih sesat daripada keledai pemiliknya. Dia lebih sesat daripada keledai piaraan. Insyaallah. Kemudian yang keenam, yang terakhir dari bab ini, Ibnu Abi Ya'la menyebutkan dari Imam Ahmad. Beliau berkata, "Man lam yarba' Ali bin Abi Thalib al-khilafata", barang siapa yang tidak ridho, tidak menetapkan Ali sebagai khalifah yang keempat, fala tukallimuhu, maka janganlah kamu berbicara dengannya, wala tunakihuhu, jangan kamu menikahkan wanita-wanitamu dengan mereka, dengan dia. Insyaallah sampai seperti itu. Karena orang yang meyakini demikian ini akidahnya rusak dan sesat, merupakan akidah orang-orang Khawarij. Kemudian yang bab yang terakhir, nahyuhu 'anil kalam wal khusumati fid din. Larangan Imam Ahmad tentang mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat, dan berdebat tentang masalah agama, tentang usuluddin, tentang pokok-pokok agama. Ibnu Battah meriwayatkan dari Abu Bakar Al-Marwazi, dia berkata, sami'tu Aba Abdillah yaqul, aku pernah mendengar Abu Abdillah Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, man ta'atal kalama lam yuflih, barang siapa yang mengambil, mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat, niscaya dia tidak akan beruntung. Ini bagi mahasiswa ya yang kuliah di ilmu filsafat, ya hendaknya berhenti saja, saya sarankan ya, ojo diterusno gitu ya. Itu man ta'atul kalam lam yuflih,
Barang siapa mempelajari, mengambil ilmu kalam, dia tidak akan beruntung. Wa man ta'atal kalam lam yakhlu an yatajaham. Barang siapa mempelajari ilmu kalam, dia tidak akan bisa lepas dari pemahaman Jahmiyah. Dia tidak akan bisa lepas dari pemahaman Jahmiyah. Orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, kemudian menolak perkara-perkara gaib yang lainnya dalam masalah akidah, atau menolak sebagian dari sifat-sifat Allah. Karena orang-orang Jahmiyah menolak semua sifat-sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, orang-orang yang mempelajari ilmu kalam itu tidak akan lepas dari pengaruh pemahaman Jahmiyah. Oleh karena itu kita melihat orang-orang yang mereka terjerumus ke dalam ilmu kalam, itu kebanyakan mereka orang-orang yang rusak akidahnya. Orang-orang yang rusak akidahnya. Mereka mengingkari sifat ketinggian Allah di atas semua makhluknya. Mereka mengingkari sifat turun bagi Allah dan beberapa akidah-akidah batil yang lainnya yang mereka yakini. Maka tidak boleh kita mempelajari ilmu filsafat. Ilmu filsafat ini datang dari orang-orang ateis Yunani yang masuk ke negeri-negeri kaum muslimin pada awal abad yang kedua Hijriah. Setelah buku-buku orang-orang ateis Yunani diterjemahkan oleh sebagian muslimin ke dalam bahasa Arab, di mana sebagian mereka ingin menggabungkan antara akidah Islam dengan ilmu filsafat Yunani, sehingga sebagian di antara muslimin banyak yang terpengaruh dengan kerusakan filsafat Yunani. Maka muncullah keyakinan-keyakinan yang aneh-aneh di antara sebagian muslimin. Nah, kita nggak boleh mempelajari ilmu filsafat. Agama Islam tidak butuh dengan ilmu filsafat. Agama Islam cukup dengan Alkitab wa Sunnah, sebagaimana yang didakwahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, Ibnu Abdul Bar telah menyebutkan di dalam kitabnya Jami' Bayan al-Ilm dari Imam Ahmad, dia berkata, innahu la yuflihu sahibu kalamin abada. Di sini ditegaskan lagi oleh Imam Ahmad, sesungguhnya tidak akan beruntung ahli kalam, orang-orang yang mempelajari ilmu filsafat selama-lamanya. Wala takadu tara ahadan nadhara fil kalam illa wa fi qalbihi daghal. Maka tidaklah kamu melihat orang-orang yang mempelajari atau terjerumus ke dalam ilmu kalam, ilmu filsafat, kecuali di dalam hatinya terdapat kerusakan. Kecuali hatinya di dalamnya terdapat kerusakan. Akidahnya rusak. Oleh karena itu tidak ada istilah filsafat Islam, itu tidak ada. Tidak ada. Bahkan di sebagian fakultas-fakultas Islam ada jurusan filsafat Islam. Betul nggak? Betul atau tidak? Insyaallah ya. Ini yang punya putra putri mau sekolah di agama, ojo dilebokno kono ya, tanggung jawab nanti. Allah akan bertanya tentang anaknya kenapa dimasukkan ke fakultas filsafat Islam. Insyaallah. Pasti hatinya rusak, akidahnya rusak. Tidaklah orang belajar tentang ilmu filsafat melainkan dia rusak akidahnya. Melainkan rusak akidahnya. Pasti tidak dapat tidak. Insyaallah. Bahkan banyak di negeri kita ini bahkan gelari doktor filsafat. Doktor filsafat ngomong masalah akidah. Coba ya apa? Terusan rusak gak karu-karuan. Ono wong terkenal di YouTube ya, aku delok masyaallah ya. Ora karu-karuan blas. Doktor S3 tapi filsafat. Terus berbicara din tentang perkara-perkara akidah. Coba berapa juta orang yang dia sesatkan? Insyaallah. Berapa juta orang yang dia sesatkan? Insyaallah. Ceramai orang sing bener blas, ngawur kabeh ceramai, gitu.
Tidak ada pembahasan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, tidak ada sama sekali. Ya, semuanya harus dengan akal. Itu insyaallah. Jadi jangan mempelajari ilmu kalam, dan juga harus hati-hati dengan orang-orang yang diketahui dia terjangkit virus ilmu kalam, itu ya, hati-hati. Kemudian yang ketiga, Al-Harawi telah meriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Dia berkata, kata Abdullah anaknya Imam Ahmad, kataba abi ila Ubaidillah bin Yahya bin Khaqan. Ayahku telah menulis surat kepada Ubaidillah bin Yahya, seorang menteri di salah satu daerah. Imam Ahmad mengatakan, lastu bi sahibi kalamin, aku bukanlah seorang ahli kalam. Wala aral kalama fi syai'in min hadza, dan tidaklah aku berpandangan bahwa ilmu kalam ini termasuk bagian dari agama ini sedikit pun. Makanya tidak ada istilah filsafat Islam, itu tidak ada. Ya, ini termasuk perkara yang dibuat-buat oleh sebagian orang pada zaman kita sekarang. Illa ma kana fi kitabillahi au fi hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Islam itu adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ghairu dzalik fa innal kalam fihi ghairu mahmud. Adapun selain itu, ilmu kalam adalah sesuatu yang tidak terpuji. Ya, ini sesuatu yang tercela, ilmu kalam ini. Cukuplah kita ini belajar agama berdasarkan sumbernya saja, Al-Quran dan Sunnah, membaca apa yang ditulis oleh kitab-kitab dari kitab-kitab para ulama yang ditulis oleh para ulama kita ahlu sunnah. Belajarlah Islam dari mereka, mengambil Islam dari mereka. Kemudian yang keempat, Ibnul Jauzi meriwayatkan dari Musa bin Abdullah At-Turtusi. Dia mengatakan, sami'tu Ahmad ibn Hanbal, aku pernah mendengar Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, la tujalisu ahlal kalam, jangan kalian duduk dengan ahlul kalam. Duduk mendengarkan pengajiannya, mendengarkan ceramah-ceramahnya nggak boleh. Termasuk di sini adalah ahlul bid'ah, orang yang diketahui memiliki pemahaman yang menyimpang. Kita nggak boleh duduk di majelis mereka. Duduk di majelis mereka, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu menyebabkan tasykik dalam hati kita, menyebabkan muncul keraguan-raguan dalam hati kita tentang kebenaran yang selama ini kita yakini. Duduk di majelis ahlul kalam atau ahlul bid'ah ini bahaya, duduk dengan mereka ini bahaya sekali. Itu akan membahayakan agama kita, memudaratkan agama kita. Apalagi sekarang di zaman media sosial ini, termasuk melihat di YouTube gak boleh sembarangan orang. Kita cukuplah mengambil ilmu dari para ustadz-ustadz kita ahlu sunnah. Wis gak perlu ngrungokno ceramah-ceramah orang-orang yang menyimpang, gak perlu. Gak perlu, kecuali ahli ilmu untuk membantah kerusakannya. Untuk membantah kerusakannya. Bahaya. Dan sangat banyak sekali puluhan nasihat para imam tentang larangan duduk dengan mereka ahlul bid'ah, ahlul kalam ini. Karena mudarat yang ditimbulkan itu sangat besar sekali. Merusak hati, merusak agama, merusak keyakinan yang selama ini kita yakini. Nah, kita harus hati-hati, tidak boleh. Wa in zabbu 'anis sunnah, meskipun ahlul kalam itu diketahui dari satu sisi itu membela sunnah, membela sunnah. Dari satu sisi bab tertentu dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dia bela orang yang menyalahi apa yang dia yakini yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi dari sisi yang lain dia memiliki pemahaman yang rusak karena mempelajari ilmu kalam. Jangan duduk dengan orang-orang seperti mereka. Dan di sini juga mengisyaratkan kita nggak boleh sembarangan kepada siapa kita ini mengambil ilmu agama. Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama.
Perhatikan oleh kalian kepada siapa kalian ini mengambil ilmu agama. Jangan sampai kita salah duduk di majelis ilmu. Termasuk di sini duduk di majelis orang-orang yang berbicara dengan omong kosong, tidak ada buktinya sama sekali. Apakah itu berbicara tentang Al-Quran, tentang sunnah, tentang orang lain, tidak ada buktinya sama sekali, nggak boleh. Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendakwahkan Islam ini di atas basirah, di atas ilmu, hujjah, burhan, bukan di atas omong kosong. Seseorang yang berbicara mendakwahkan agama Allah ini harus di atas ilmu. Berbicara tentang perkara apa saja dalam agama ini harus berdasarkan ilmu, hujjah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala apa di sini? Basiratin. Bukan ala omong kosong. Ya, bukan ala omong kosong. Katakan wahai Nabi, hadhihi sabili, inilah jalan dakwahku. Ad'u ila Allah, aku menyeru manusia, mengajak manusia kepada agama Allah, Alkitab was sunnah. Ala basiratin, di atas basirah, ilmu, burhan, hujjah, bukan omong kosong. Ya, karena sekarang banyak sekali orang berbicara agama ini omong kosong. Ya, omong kosong. Apakah itu berbicara tentang halal haram, berbicara tentang masalah akidah, berbicara tentang masalah fikih, berbicara tentang masalah orang lain. Orang ini sesat, hati-hati. Tidak ada buktinya sama sekali, gak boleh. Omong kosong tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ini seperti perbuatan Yahudi. Terakhir ya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah. Ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani masing-masing mereka mengatakan, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Yahudi dan Nasrani mengatakan tidak akan pernah masuk surga kecuali golongan Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi mengatakan nih, nggak akan pernah masuk surga kecuali golongan kami, orang Islam, orang Nasrani, orang Majusi nggak akan pernah masuk surga, hanya golongan kami. Kemudian orang Nasrani juga sama, nggak akan masuk surga kecuali golongan kami Nasrani. Yahudi, orang Islam, orang Majusi, atau siapa saja yang memeluk agama selain Nasrani nggak akan pernah masuk surga. Lalu apa kata Allah selanjutnya? Tilka amaniyuhum, itu omong kosong mereka, itu angan-angan kosong mereka. Ini merupakan dalil barang siapa yang membuat satu pernyataan, membuat satu statement, wajib baginya mendatangkan buktinya. Kalau tidak ada buktinya berarti itu namanya omong kosong, mengikuti jalannya Yahudi dan Nasrani, berbicara tentang din lebih khususnya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan wahai Nabi, "hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Mana buktinya jika kalian orang-orang yang benar? Maka orang yang membuat satu statement, satu pernyataan wajib mendatangkan burhan. Wajib mendatangkan burhan. Kalau tidak ada burhan berarti bohong, dusta. Tidak bisa dipercaya orang seperti itu. Apalagi dia seorang dai, seorang ustadz, seorang mubalik. Berarti tidak bisa dipercaya seorang dai atau mubalik yang demikian, yang omong kosong, tidak ada buktinya ketika berbicara tentang perkara agama khususnya. Dan dia mengikuti jalannya Yahudi dan Nasrani. Nah, kita tidak boleh berbicara tentang din lebih khususnya tanpa bukti, tanpa burhan, tanpa adanya hujjah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua berada di atas jalan yang diridhoinya, dan semoga Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.